Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 539. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya, kita disajikan beberapa hal yang menarik. Dari mulai diperlihatkannya kun ketiga yang dikirim oleh Mas Chani, yaitu kun Devo Perez, sampai dengan di akhir chapter, Traumerai berhasil membawa Bam ke hadapannya. Lalu chapter pun ditutup dengan Traumerai yang menyambut kedatangan Bam. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini dibuka dengan menyorot pada Jin Sung Ha terlebih dahulu. Melihat sang murid Bam tiba-tiba menghilang di hadapannya, tentu saja di sini Jin Sung langsung dibuat panik. Kali ini Jin Sung sudah tidak menahan diri lagi dan langsung menerobos Holan juga Pudidi. Tapi sayangnya belum diperlihatkan lebih lanjut, adegan pun kemudian kembali menyorot pada Bam dan sang pemimpin keluarga Lopobia. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, akhirnya pembicaraan antara kedua irregular itu pun dimulai. Di sini percakapan dibuka oleh Traumerai yang menyambut Bam dan berkata kalau dirinya sudah cukup banyak mendengar kabar tentang Bam, yaitu sang irregular pendatang baru di menara. Lalu berikutnya Traumerai pun melanjutkan dengan fakta kalau Bam berhasil selamat di tengah peperangan yang dipenuhi oleh high ranker ini. Sebagai seorang yang masih bertitel regular, Traumerai pun berkata kalau Bam memang layak untuk berdiri di hadapannya. Karena seperti yang kalian tahu, Traumerai ini benar-benar sangat sulit sekali untuk dijangkau, bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Malah untuk melihat eksistensinya saja, para anggota keluarga Lopobia ini seperti memiliki pantangan-pantangannya sendiri. Karena seperti yang kalian tahu, Traumerai tidak menganggap orang-orang yang ada di bawahnya sebagai manusia. Sementara di sisi lain sebaliknya, para penduduk menara atau khususnya anggota Lopobia justru melihat Traumerai sebagai dewa mereka. Oke, berikutnya lanjut cerita. Setelah Traumerai mengatakan hal yang seangkuh itu, tentu saja di sisi lain Bam langsung kebingungan dengan siapa identitas orang yang ada di hadapannya ini dan menanyakannya. Lalu kemudian akhirnya Traumerai pun memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai salah satu pemimpin dari 10 keluarga agung keluarga Lopobia. Mendengar pernyataan tersebut, tentu saja di sini Bam dibuat terkejut. Lalu menariknya, di sisi lain, Leviathan yang kini ada di dalam tubuh Bam langsung mencak-mencak dan menyuruh Bam untuk membunuh Traumerai. Namun Bam pun kemudian menjawab kalau hal itu tidak mungkin, karena Bam merasakan jika dirinya memperlihatkan sedikit saja rasa permusuhan kepada Traumerai, Bam benar-benar akan mati dalam sekejap mata saja. Nah, sebelum lanjut, ada sedikit yang ingin Mimin bahas di sini. Yang menarik, Bam dan Leviathan bisa berbincang di dalam kepalanya. Sementara kita tahu sesuatu yang ada di dalam tubuh Bam itu bukan hanya Leviathan saja. Khususnya ada Red Tirisa dan Blue Tirisa yang juga memiliki kecerdasan dan bisa berbicara. Sejak di kereta neraka dahulu, dengan bantuan Raispot, kita tidak pernah diperlihatkan lagi Bam berbicara dengan Blue Tirisa, apalagi dengan Red Tirisa. Begitu pula sebaliknya, Blue dan Red Tirisa pun tak pernah terlihat berusaha untuk berkomunikasi dengan Bam. Pertanyaan Mimin, apakah mereka ini juga bisa berbicara dengan Bam secara langsung seperti Leviathan? Atau alasan mengapa Leviathan bisa berbicara dengan Bam mungkin karena dirinya masih disegel? Secara kalau kalian lupa, Bam meminta Vicente untuk memindahkan segel yang menahan Leviathan ke dalam tubuhnya. Jadi secara teknis, Leviathan saat ini masih tersegel. Yang mana jika kalian lebih perhatikan lagi, si Leviathan ini ada di suatu tempat yang luas dan gelap dalam tubuh Bam. Tidak seperti entitas-entitas lain yang terlihat biasanya mereka ada di suatu tempat yang mirip gua di dalam tubuh Bam. Memang sejauh ini masih belum diketahui apakah Leviathan ada di tempat yang sama dengan penghuni lain tubuh Bam atau tidak. Tapi apapun itu, seharusnya hal ini akan menjadi sesuatu yang cukup penting untuk kedepannya. Karena pastinya, cepat atau lambat, Bam akan dan harus menguasai semua kekuatan yang tersimpan dalam tubuhnya itu. Nah oke, lanjut cerita. Kali ini POV berganti pada rencana Doom dan Yohansung. Jadi setelah kedatangan Bam, semua perhatian langsung teralihkan olehnya. Dan tentu saja di saat itu, Doom pun berniat untuk memanfaatkan momen tersebut demi melaksanakan rencana pelariannya. Doom memerintahkan Hansung untuk segera pergi ke kapal teleportasi, sementara Doom pergi ke arah lain. Di sini menyadari Doom pergi ke alat teleportasi, Perseus yang melihatnya langsung menghentikan Doom dan berkata, hanya karena Traumerai tidak peduli dengannya, bukan berarti Doom bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Di sini dengan kekuatan Perseus, Doom pun dihentikan. Tapi di sisi lain, Yu Hansung berhasil lolos tanpa Perseus menyadarinya. Dan bahkan saat ini, Hansung sudah terlihat ada di dalam kapal teleportasi. Tapi sayangnya di sisi lain juga Candy dan Meyer lah yang justru melihat Hansung masuk ke kapal teleportasi. Menyadari hal tersebut, Candy dan Meyer pun langsung bergerak menyusul Hansung.
Nah, tapi kemudian seperti yang kalian lihat di tengah percakapan Raumerai dan Bam, sepertinya semua orang menganggap kalau Raumerai sedang teralihkan. Tapi sayang, anggapan tersebut salah besar. Di sini menyadari semua orang tidak tahu diri dan bertingkah semaunya, Raumerai pun merasa terganggu dan langsung memerintahkan semua orang yang ada di sana untuk diam, sembari mengeluarkan Shinwon Ryu miliknya yang bernama All Creator, di mana di sana terlihat Raumerai mengeluarkan semacam orb yang mana di dalam orb tersebut terdapat beberapa monster miliknya. Bahkan tidak hanya itu, muncul juga sekumpulan Shinshu atau Shinhu berwarna hijau yang mengelilingi seluruh The Nest. Lalu berikutnya, Raumerai pun berkata sembari mengancam mereka semua, mulai dari sekarang jika ada seseorang saja yang mengganggu pembicaraannya dengan Bam, Raumerai akan melenyapkan semua hal yang ada di The Nest. Yap, adegan ini juga sekaligus menegaskan kalau seorang pemimpin keluarga memang ada di tingkatan yang berbeda. Sedikit pembahasan dari Mimin terkait dengan kemampuan milik Raumerai tadi. Seperti yang Mimin bilang, teknik tersebut adalah Shinwon Ryu. Shinwon Ryu sendiri merupakan sebuah teknik pengendalian Shinshu yang hanya bisa digunakan dengan bebas oleh para irregular saja. Yang mana menariknya, dalam webtoon sebelum TOG Season 3, Shinwon Ryu sendiri ditranslatekan sebagai Shinshu Black Hole Spear. Jadi jujur saja, awalnya Mimin menduga kalau Shinshu Black Hole Spear adalah teknik yang bisa digunakan oleh para irregular. Tapi melihat nama teknik milik Raumerai, sepertinya Black Hole Spear bukanlah teknik semua irregular, melainkan hanya sebuah nama Shinwon Ryu milik Bam saja. Dan terkait dengan hal itu, mungkin setiap irregular pun juga memiliki teknik Shinwon Ryu mereka dengan kemampuan uniknya masing-masing. Karena seperti yang kalian tahu, kemampuan Shinwon Ryu milik Bam sesuai dengan namanya Black Hole, Bam dapat menyerap serangan Shinshu orang lain dengan Shinwon Ryu-nya. Sementara di sini kita juga diperlihatkan Shinwon Ryu All Creature milik Raumerai, di mana dirinya seperti melepaskan ratusan Shinshu atau monster hijau ke seluruh The Nest. Ya, sepertinya kita harus mendapatkan beberapa penjelasan lagi dari Siu terkait teknik milik Raumerai ini dan Shinwon Ryu itu sendiri. Oke, kembali lagi ke cerita. Setelah Raumerai melepaskan Shinshu-nya tersebut, semua orang yang ada di The Nest pun langsung merasakan bahaya kalau nyawa mereka sudah ada di ujung rambut mereka. Nah, berikutnya kembali lagi pada pembicaraan. Setelah Raumerai melepaskan ancamannya tersebut, ia pun kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan Bam. Jadi di sini Raumerai berkata, ternyata dirinya sudah melakukan kontak dengan beberapa pemimpin keluarga lain yang bisa ia hubungi untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terkait Bam si irregular pendatang baru ini. Menurut Raumerai, ada yang berkata Bam harus dibunuh, ada yang berkata Bam harus dilindungi, dan ada juga yang berkata untuk tidak usah ikut campur terhadap kehadiran Bam dan membiarkannya menaiki menara sesuai dengan aturan yang ada. Dan yap, dengan adanya berbagai perbedaan pendapat tersebut bukanlah hal yang baik. Karena hal tersebut pula, hubungan di antara para keluarga agung pun menjadi sedikit terpecah karena perbedaan pendapat tersebut. Dan lalu yang paling menarik di sini, menurut Raumerai, alasan Zahar tidak turun langsung menangani Bam adalah untuk menghindari perpecahan yang lebih besar di antara 10 keluarga. Maka dari itu, seperti yang kalian tahu, Zahar hanya memerintahkan para pasukannya saja untuk membunuh Bam. Sebagai Raja Menara, Zahar berusaha untuk menemukan jalan terbaik demi menjaga hubungan di antara dirinya dan 10 keluarga tetap utuh. Karena seperti yang kalian tahu, bukan hanya sebagai teman seperjuangan di masa lalu, kini Zahar dan ke-10 temannya yang lain, para pemimpin keluarga agung, masing-masing dari mereka bisa dibilang merupakan para pemegang stabilitas di menara ini. Maka dari itu, jika hubungan di antara Zahar dan 10 keluarga sampai hancur, tentu saja hal tersebut bisa mengarah pada perang terbesar yang akan terjadi di menara. Yang menurut Mimin, hal tersebut cepat atau lambat akan terjadi. Ya, jadi intinya, menurut Raumerai begitulah alasan mengapa Zahar tidak langsung turun tangan untuk membunuh Bam. Karena dirinya berusaha untuk menjaga stabilitas menara dan hubungannya dengan 10 keluarga agung. Nah, tapi sayangnya ada satu keluarga yang dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya dengan Zahar dan memperingatkannya kalau perpecahan tak akan bisa dihindari. Yang tentu saja kita semua sudah tahu, tidak lain dan tidak bukan orang yang menyebabkan perpecahan menjadi lebih besar itu adalah Po Bidao Gustang, sang pemimpin keluarga Po Bidao. Dengan perbuatannya di akhir season 2 lalu, di mana setelah pertarungan di stasiun terakhir selesai, kapal pasukan Zahar yang membawa beberapa tahanan dari stasiun terakhir dihadang oleh istana milik Gustang. Di sana Gustang mengambil Yura dan Rahel, terutama Rahel karena dirinya membawakan sesuatu yang diinginkan oleh Gustang, yaitu gelang dan cincin Zahar.
Lalu tidak hanya itu, di sana Gustang juga mengirimkan pesan pada pasukan Zahard untuk menyampaikan pesannya pada sang raja kalau keretakan telah terjadi. Dan yap, karena pernyataan Gustang tersebutlah, masalah tentang keberadaan Bam kini menjadi permasalahan yang sangat serius. Karena sepertinya berdasarkan perkataan Raumerai sebelum Gustang memberikan pesan keretakan pada Zahard, pandangan para pemimpin keluarga terhadap munculnya irregular baru ini tidak terlalu menjadi masalah. Lalu tidak hanya itu, akibat dari tindakan Gustang tersebut juga membuat keadaan yang ada dalam 10 keluarga kini menjadi sangat tegang, sehingga membuat semua pemimpin keluarga bisa langsung terlibat dengan situasi saat ini jika mereka berniat. Nah, berikutnya, di sisi lain untuk menghentikan perpecahan yang lebih besar, Zahard pun menurunkan 3 opsi perintahnya seperti yang kita tahu, yaitu menghancurkan Fug, membunuh Bam, atau memusnahkan keluarga Pobidau. Pasukan Zahard menjalankan opsi paling mudah agar perintah lainnya otomatis selesai, yaitu membunuh Bam yang ada di kereta neraka. Namun sayang, opsi paling mudah tersebut pun justru berujung kegagalan dan Bam masih hidup. Sehingga yang ada, perpecahan saat ini justru malah semakin besar. Dan sejauh berjalannya cerita, Perang The Nest adalah salah satu buah kecil dari perpecahan tersebut. Dan lalu terkait dengan hal itu, dari sudut pandang Raumerai sebagai orang dan keluarga yang dikenal paling loyal pada Zahard, mendengar 3 perintah tersebut, respon dari Raumerai jika memang itu adalah keinginan sang raja untuk membunuh Bam, Raumerai akan mengikutinya. Akan tetapi, Raumerai juga berniat untuk mendengarkan dan mempertimbangkan semua pendapat pemimpin keluarga yang lain. Maka dari itu dirinya setuju untuk menjadikan The Nest sebagai medan perang demi mengundang Bam. Intinya di sini Raumerai berkata kalau dirinya tidak masalah jika Bam harus mati saat ini juga di tangannya. Tapi Raumerai juga tidak masalah jika Bam harus selamat merujuk pada pendapat yang lain. Dan yap, jika begitu apakah artinya Raumerai ada di posisi netral atau justru dirinya mendukung Bam? Jawabannya tidak sama sekali. Di sini kita kembali diperlihatkan sifat gila dari Raumerai. Raumerai berkata, jika Bam bisa selamat, maka Bam layak untuk dibawa olehnya. Yang mana di sini Raumerai menggunakan kata menjinakkan kepada Bam. Di sisi lain tentu saja, Bam langsung shock mendengar Raumerai berkata seperti itu. Raumerai pun kembali menegaskan, jika Bam layak, maka Bam akan dijinakkan olehnya, tapi jika tidak, Raumerai akan membunuhnya. Namun dengan fakta kalau Bam adalah seorang irregular, maka sedari awal Bam memang sudah masuk dalam kualifikasi yang layak. Seperti yang kalian tahu, sifat Raumerai pada penduduk menara tidak berbeda jauh dengan Gustang. Raumerai tidak pernah menganggap orang yang ada di bawahnya sebagai manusia, melainkan hanya seekor hewan saja yang dapat ia perlakukan sesuka hati. Namun di sini menarik dan kerennya Raumerai bilang pada Bam, meskipun dirinya akan menjinakkan Bam, tapi tentu saja sebagai orang yang membuka pintu sendiri ke dalam menara, aka irregular, Raumerai tidak bisa memperlakukan Bam layaknya hewan. Jadi di sini Raumerai pun mendeklarasikan kalau dirinya menganggap Bam sebagai manusia yang setara. Ya, jujur saja perkataan Raumerai pada Bam saat ini benar-benar keren. Tapi jika mengambil sudut pandang sebagai penduduk menara, perkataan si Raumerai ini luar biasa gila. Oke, berikutnya masih menurut Raumerai, dengan berbagai situasi yang telah terjadi sekarang, khususnya keretakan di antara para keluarga, sebenarnya saat ini mau Bam mati atau selamat pun keretakan yang terjadi di antara 10 keluarga agung tidak akan berhenti, dan perselisihan akan segera terjadi, karena masalahnya memang bukan hanya pada eksistensi Bam saja. Maka dari itu, dengan situasi yang sudah serba genting dan terlanjur kacau ini, eksistensi Bam sebagai seorang irregular menjadi sangat krusial. Dan karena hal tersebut juga, di sini terjadi hal yang tidak pernah Mimin bayangkan sama sekali, yaitu Raumerai berniat menjadikan Bam sebagai menantunya. Yap, jadi menurut Raumerai, karena perselisihan di antara para keluarga agung akan segera terjadi, pada saat ini eksistensi Bam menjadi sangat penting, baik dari segi pengaruh maupun kekuatan. Maka dari itu, Raumerai berniat untuk mencuri start dari keluarga lain dan mengambil Bam terlebih dahulu. Lalu di panel berikutnya, Raumerai pun mengulurkan tangannya pada Bam dan memberikan sebuah tawaran tergila menurut Mimin sejauh berjalannya cerita TOG. Di mana di sini Raumerai menawari Bam untuk menjadikannya bagian dari keluarga Lopobia. Mendengar ucapan tersebut, Bam masih tidak mengerti dengan apa yang diminta oleh Raumerai. Sampai akhirnya Raumerai pun kembali menjelaskan pada Bam kalau dirinya ingin Bam membentuk sebuah hubungan dengan keluarga Lopobia dan menjadi anggotanya. Yang mana untuk mewujudkan hal tersebut tidak ada cara strategis lain selain pernikahan.
Dan terkait dengan hal itu, Raumerai juga berkata beruntungnya di dalam keluarga Lopobia saat ini ada beberapa perempuan berkualitas yang merupakan seorang putri Zahard, yang mana dalam siluet tersebut diperlihatkan perempuan yang dimaksud oleh Raumerai di sini adalah Lopobia, Silial, dan Lilial Zahard. Dan yap, chapter pun ditutup dengan Raumerai yang kembali menegaskan tawarannya kalau saat ini Bam hanya memiliki dua pilihan saja, menjadi bagian dari keluarga Lopobia atau mati. Oke, di akhir Mimin akan membahas beberapa hal. Yang pertama kita mulai dari tawaran Raumerai. Seperti yang kalian lihat, Raumerai mengajak atau lebih tepatnya mengancam Bam untuk masuk ke dalam keluarga Lopobia. Bahkan Raumerai juga sudah menyiapkan calon pasangan untuk Bam, yaitu Lopobia Silial dan Lilial Zahard. Yang menarik di sini seperti yang kalian tahu, Lilial dan Silial merupakan seorang putri Zahard. Dengan niat Raumerai yang ingin menikahkan Bam dan salah satu putrinya tersebut, bukankah Raumerai akan mengundang kemarahan Zahard? Atau mungkin Raumerai memang sudah tak peduli lagi secara situasi yang terjadi saat ini sudah benar-benar kacau. Lalu tidak hanya itu, Xiu juga pernah menulis dalam blognya untuk chapter 212 season 2. Di sana Xiu menyebutkan kalau Lilial dan Silial akan memegang peran kunci untuk satu dari dua major arc yang akan ada dalam cerita TOG ini. Salah satunya yang mungkin akan segera terjadi adalah arc Putri Zahard. Secara saat ini arc The Nest sudah sampai di penghujung akhir. Belum lagi dengan diperlihatkannya siluet Lilial dan Silial Zahard ditambah dengan pernyataan dari Raumerai seakan menandakan kalau cerita memang akan segera bergerak ke arah sana, yaitu arc Putri Zahard. Dan yap, terkait dengan itu, balik lagi pada tawaran Raumerai tadi, dengan dua pilihan menikah atau mati, jelas di sini Bam tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan Raumerai. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Bam tentang hal tersebut? Pertama, jika Bam ingin menolak Raumerai, seharusnya Bam tidak akan nekat melawan Raumerai. Secara Bam sendiri sudah menyadari dan mengetahui resikonya kalau Raumerai bukanlah orang yang bisa ia hadapi, setidaknya untuk saat ini. Jadi kondisinya hanya ada satu, jika Bam ingin menghindari pernikahan tersebut, harus ada seseorang yang membantu Bam keluar dari situasi saat ini. Dan terkait dengan hal itu, Mimin punya dua kemungkinan yang bisa mengeluarkan Bam dari situasi ini. Yang pertama, kemunculan Lusrek atau Gustang untuk menjadi counter Raumerai dan membantu Bam. Karena jelas saat ini di The Nest tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi sang pemimpin keluarga Lopobia. Atau yang kedua, rencana Doom dan Hansung harus berhasil, yang entah bagaimana juga harus membuat kekacauan yang cukup besar untuk mendistraksi Raumerai. Nah, tapi terlepas dari kemungkinan Bam bisa lolos tersebut, menurut Mimin justru akan lebih menarik dan seru jika pada arc The Nest ini Bam ikut dengan Raumerai ke dalam keluarga Lopobia. Ya, kita lihat saja nanti kelanjutannya kejutan apa yang akan Xiu berikan terkait dengan tawaran dari si Raumerai ini. Oke, berikutnya Mimin juga akan membahas hal yang tak kalah menarik, yaitu menurut Mimin pribadi sepertinya tidak semua pemimpin keluarga termasuk Raumerai mengetahui kalau Bam itu adalah anak dari Vi dan Arlen Grace, teman seperjuangan mereka sendiri. Apalagi dengan informasi dari Raumerai tadi yang mengatakan kalau para pemimpin keluarga ini memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan Bam, mungkin itu berhubungan dengan ketidaktahuan mereka tentang siapa sebenarnya si Bam ke-25 ini. Dan jika mereka mengetahuinya pun kalau Bam adalah anak Arlen Grace dan Vi, kemungkinannya respon yang akan mereka berikan hanya ada dua, antara mereka ingin melindungi Bam atau membunuh Bam, tergantung hubungan mereka dengan Arlen Grace dan Vi di masa lalu. Nah, kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.